Oke, Mamen. Woi, Mamen. Nah, ini sekarang kita akan belajar memahami apa sih yang dimaksud dengan termodinamika. Kalau termodinamika itu gini, kalau misalkan kamu secara teorinya ya ini. Nah, tadi termodinamika itu menyatakan bahwa kalor yang diterima sebagian digunakan untuk melakukan usaha, sebagian lagi digunakan untuk perubahan energi dalam. Nah, ini namanya adalah bukan termodinamika, tapi ini adalah hukum pertama. Nah, hukum pertama dari termodinamika. Mas, kalau kita belajar termodinamika itu kita belajar apa sih? Kita belajar proses. Kita belajar sebuah proses. Bahwasanya dalam kehidupan itu ada prosesnya. Kalau teori kinetikas, ini keadaan satu, ini keadaan dua. Satu kedua, tinggal kita bandingkan. Itu teori kinetikas. Benar ya? Tapi kalau termodinamika, nah yang kita cek prosesnya. Ini prosesnya ini gimana sih? Jadi benar, berubah dari keadaan satu menjadi keadaan dua. Nah, tapi yang kita lihat prosesnya. Berarti kan kalau kamu memahami termodinamika, proses, maka kamu kudu tahu perbandingan dalam teori kinetika. Nah, inilah hukum pertamanya. Nah, hukum pertamanya kan ini tadi. Kalor yang diterima, sebagian digunakan untuk melakukan usaha, sebagian lagi untuk perubahan energi dalam. Nah, ini dikotai. Ini semua kepake. Q itu kalor, W itu usaha. Delta U itu perubahan energi dalam. Nah, kan gitu. Loh mas, kalau usaha gimana? Usaha itu aslinya, hijau kokan. Ganti ah. Nah, ganti-ganti. Usaha, nah itu adalah integralnya tekanan terhadap volume. Atau boleh kamu P kali delta V. Nah, inilah yang dihafalin di sekolah. Atau yang kamu hafalkan. Berarti tekanan dikalikan perubahan volume. No, kan gitu. Atau boleh kalau bentuknya itu adalah grafik. Berarti kalau ini P, yang ini V, bener ya. Nah, bentuknya itu adalah grafik, maka nah yang namanya usaha, nah usaha itu sama saja dengan luasnya. Mas lah kalau kalor Mas. Kalau kalor, kalau ini usaha ya. Sekarang kalau kalau kalor atau perubahan energi dalam. Delta U 3 per 2 N dikalikan K kali delta T. Nah ini kan diambil dari teori kinetikas. Energi kinetik rata-rata kan 3 per 2 kT. Kalau energi total 3 per 2 NKT. Nah maka yang penting di dalam proses termodinamika itu ini sama ini. Kalau ini kamu kudu hafal. Nah, tapi nanti gini, yang namanya nilai usaha bisa positif, bisa negatif. Perubahan energi dalam bisa positif, bisa negatif. Mas, cara membedakannya gimana? Kalau di sekolah kok kamu belajarnya mengenai sistem. Bener ya? Kalau kamu belajarnya mengenai sistem itu bingung, ya dihapus. Anggap sistem itu sebagai contoh manusia. Manusia kan juga sistem. Nah, anggap aja ini manusia. Sret. Manusia. Jadi gini deh, nah kita pakai kuning. Pakai kuning. Nanti gini. Kalau manusia itu kan butuh makanan, bener ya? Berarti manusia butuh menyerap makanan. Makanan itu artinya kan kalor. Kalau dalam ilmu olahraga kan kalori. Iya, berarti kalau kalornya masuk ke sistem manusia ini, berarti nilai kalornya positif. Kan gitu enak. Ngerti ya? Beda kalau misalkan kalornya keluar, jerut. Kalornya keluar. Wah, berarti kamu memuntahkan makanan. Waduh, itu tindakan yang negatif. Tuh, nah kan gitu. Ngerti ya? Pakai ganti lagi. Mas, bedanya kalau misalkan nanti sama aja. Beda aja. Enggak jadi. Nah, kalau manusia, sistem manusia itu melakukan usaha. Melakukan usaha. Manusia melakukan usaha atau bekerja. Berarti tindakan yang positif. Tapi kalau manusia dikerjai, atau dilakukan usaha, berarti tindakan yang negatif.
Nanti maka jangan sampai kamu sering-sering dikerjai. Oh, kan negatif itu. Oh, tapi seringlah mengerjai. Nah, kan gitu. Itu ya. Nah, itulah bedanya. Nenek saya atau Mas Pecel seneng nyontohkan itu sistem itu manusia. Karena manusia itu adalah sistem yang paling lengkap. Wah, ngeri, lengkap. Kan gitu. Itulah yang namanya hukum pertama termodinamika. Nah, kan ya. Mas, kalau prosesnya gimana? Ah, kalau proses-proses di dalam termodinamika. Nah, kita gini. Proses termodinamika nanti ada 4. Ada 4. Proses yang pertama itu namanya adalah isobar. Kalau isobarik itu iso tetap bar tekanan. Maka alat untuk mengukur tekanan barometer. Oh, berarti tekanannya tetap. No, kan enak. Kalau isobar, gambarnya gini deh. Kita pahami gambarnya. Ini P, ini V. Nah, gambarnya gini. Crit. Nah, garis lurus horizontal. Tuh, jika ini V1, ini V2. Cerut, 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 cerut. Oh, kan gitu. Bener ya? Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, nanti usahanya ada. Kan luasnya ada. Oh, berarti P kali delta V. Atau yang namanya usaha itu sama dengan luasnya. Kalau delta U-nya juga ada. 3/2 NK kali delta T. Nah, berarti kalor yang diserap ya W ditambah dengan delta U. Loh, kan gitu. Berarti fungsinya W, fungsinya delta U untuk mencari kalor yang diserap. Berarti proses isobar itu kalor yang diserap tuh banyak. Karena sebagian untuk usaha, sebagian untuk perubahan energi dalam. Nah, kalau yang kedua loh ya. Yang kedua itu namanya adalah isohorik. Iso tetap, horik, volume. Iseng ya, dipaksain ya. Nah, itu artinya volumenya tetap. Berarti kalau kita gambar kayak begindang. No, kayak begindang. Ini P, ini V. Jadi gambarnya ini. No, kan gitu. Volumenya kan tetap. Tapi tekanannya berubah dari P1 berubah menjadi P2. Oh, berarti naik. Di bawah ini kan nggak ada volume nih, nggak ada apa namanya luas. Bener ya? Di bawah grafik nggak ada luas. Ingat luas di bawah bidang grafik. Oh, berarti kan isohorik ciri-cirinya usahanya 0. Nah, ini isohorik ciri-cirinya usahanya 0. Kalau isobar ciri-cirinya tidak ada yang 0. Nah, kalau delta U-nya 3/2 NK kali delta T. Nah, Mas, karena W-nya 0, Mas. Oh, berarti isohorik itu ciri-cirinya seluruh kalor yang diserap dipakai untuk perubahan energi dalam. No, kan gitu. Ngerti ya? Nah, itu prinsipnya gitu. Itu baru 2 proses. Nah, wes ingat, oh ciri-cirinya nggak ada yang 0, ada yang 0. Sekarang proses yang ketiga. Nah, proses yang ketiga. Kalau proses yang ketiga, proses yang ketiga itu adalah ini deh, yang namanya isotermal atau isotermik. Sama termo, suhu. Oh, berarti suhunya tetap. Kalau suhunya tetap, gambarnya nanti gini. Nah, ini P, ini V. Jadi gambarnya melengkung. Cit. Kurang bagus. Nah, kurang bagus. Ini. Sit. Nah, ini P1. Misal ini V1. Berarti kalau yang di sini V2. Oh, berarti yang di sini P2. Ada luasnya ya, tapi karena melengkung kan susah. Nah, karena melengkung susah. Berarti usahanya gimana? Kalau kamu pengen, usaha itu kan integral. Usahanya itu integral. P terhadap V atau integralnya P itu kan sama dengan nRT dibagi dengan V kalikan dV. Nah, karena usahanya itu seper V diintegralin, berarti nRT dikalikan ln. Ln V. Oh, kan gitu. Berarti ya, berarti ada ln. Ln itu log. Nah, kan matematika ada ln. Loh, Mas, W-nya ada, tapi T-nya tetap. Oh, berarti ciri-cirinya perubahan energi dalamnya 0. Karena delta T-nya tetap.
Oh, berarti ini 0. Oh, karena delta U-nya 0, berarti seluruh energinya dipakai untuk melakukan usaha. Oh, kan gitu. Berarti ya? Nah, untuk yang selanjutnya, kalau kamu udah tahu, oh yang keempat. Yang keempat itu namanya adalah adiabatik. Atau tidak ada kalor yang masuk atau keluar, alias Q-nya sama dengan 0. Oh, berarti tidak ada kalor yang masuk atau nggak ada kalor yang keluar. Nah, gambarnya gimana? Oh, ini gambarnya. Nah, gambar adiabatik itu mirip. Mirip. No, mirip sama ini isotermal, tapi lebih curam. Berarti ini P1, yang ini V1, yang ini V2, yang di sini adalah P2. Nah, kan gitu. Karena Q-nya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan W ditambah delta U. Nah, kalau pindahin, oh berarti yang namanya W sama dengan min delta U. Kan gitu. Ini persamaannya. Loh Mas, kalau yang berlaku di dalam adiabatik gimana? Nah, ini khusus. Loh, khusus. Kalau biasanya kan P1, V1 sama dengan P2, V2. Bener ya? Nah, kalau dalam adiabatik ada tetapan Laplace. Nah, kan gitu. Loh, ada tetapan Laplace. Nah, itulah yang paling spesial di yang namanya proses termodinamika. Nah, tadi ada 4. 1 isobar, 2 isotermal, 3 isohorik, 4 adiabatik. Ciri-cirinya ini yang 0 delta U, yang 0 Q. Kalau isohorik yang 0 usahanya. Kalau isobar tidak ada yang 0. Nah, ini semoga bermanfaat buat lo semuanya. Yang jelas, yang kamu pahami adalah ya yang itu tadi. 1, 2, 3, 4 sama yang ini. Loh, tadi hukum pertama termodinamika. Oke, semoga bermanfaat buat lo semuanya di dalam memahami proses-proses termodinamika. Kan gitu.